Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para salikin, sahabat-sahabat saya, kolega saya, teman-teman dekat saya, dan juga para kaum profesional apapun dan dimanapun yang saya tidak bisa menyebut satu persatu saking banyaknya berbagai profesi. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, insyaallah hidayahnya dan juga maghfirahnya. Moga-moga kita mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup dan semua yang kita hadapi bisa selesaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, dan itu sebagai bagian dari akhlakul karimah. Mari kita memulai dengan tawasul ala diniyah wa kulli sallallahu ala Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa aswajihi wa dzurriyyati ahlil bait wa ila hadis Abu Bakar Siddiq Rawzul Mu'assis Al-Qatul wa khususan khasah mu'alif hadha kitab Syekh Habib Abdullah bin Al-Hadad fi kitabil adab suluk. Salamul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif musannif fi hadzal kitab Syekh Abdullah Al-Hadad wa nafa'ana bihi ma fi ulumil karim. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad yubtalal muridu bil faqri wal faqahi wa dzikil maksiyati fayambaghi lahu ay yashkurallaha ala dzalik wa ya'udhu min a'dhamin ni'ami li anna dunya atuwatu wallahu yuqbilu biha ala adhihi wa yasrifu an awliyaihi. Para salikin rahimahullah, ini masih ada hubungannya meskipun faslunnya, babnya itu beda. Kalau ini babnya ini bab tentang faslun wal hikmah as-sabr. Jadi hikmah memetik hikmah dari mengapa kita harus sabar. Sabar yang kita artikan dan kita bahas pada hari-hari terdahulu itu mengajarkan orang yang sabar itu bisa menghantarkan diri kita kepada nafsul mutmainnah, nafsu yang Allah ridho. Kepada orang yang sudah memiliki level nafsu seperti ini, Allah yang undang, fathul jannati, wahai orang yang sudah pada tingkat nafsunya mutmainnah, bukan nafsu amarah, bukan nafsu lawamah yang sukanya ngumbar urusan dunia, yang intinya hidup hanya dunia. Ya,
itu tidak seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran dan ajaran Rasul. Tetapi kita diminta sabar untuk mendapatkan derajat nafsul mutmainah, walaupun di atasnya lagi kalau itu ilmu tasawuf ya. Kalau tasawuf lebih ada 2 tingkat lagi ya, yang mardiyah dan kamilah itu kalau di dalam ilmu tasawuf ya. Nah, orang yang seperti itu mempertanyakan, piye sih kamu itu gimana sih nikmatnya akhirat nanti seperti itu loh, kamu itu kok masih dunia, diajak sholat berat, diajak puasa ngerawai, diajak amal berat rasanya. Nah, itu ditertawakan oleh mereka yang sudah pada tahap nafsul mutmainnah. Jadi kesimpulannya sederhana, kalau kita, indikatornya ya, kalau kita sholat malam masih ogah-ogahan, kalau amal-amal hasanah kita ogah-ogahan, yang sunat-sunat itu ya, kemudian zikirnya masih berat, diajak ke jalan Allah berat, itu pertanda kita belum menjadi nafsul mutmainnah. Padahal nafsul mutmainnah inilah itu sebagai kunci untuk bisa dipanggil oleh Allah fathul jannah. Jadi kesimpulan logika, silogisme kalau kita di perguruan tinggi seperti itu. Para salikin rahmatullah, kita lanjutkan. Tapi ingat, waqad yubtalal murid bil fakri. Orang menuju Allah, orang yang mulai berpaling dari urusan dunia, tapi sudah arja bisa mengharap ya ajilatul akhirah. Ingat ya kata apa yang disampaikan Syekh Habib Abdul Halabi ini, waqad yabtalul murid bil fakri. Ingat, kamu itu nanti diuji dengan kefakiran. Bapak-bapak, ibu-ibu, siap nggak kita itu jadi fakir? Ya fakir dalam arti luas ya. Fakir dalam arti pengertian hartanya biasa-biasa saja. Bukan orang yang kaya, yang melimpah itu yang hidupnya tenang, tapi orang yang sederhana bisa lebih tenang. Jadi fakir dalam arti harta, tapi fakir juga dalam arti misalkan kita melawan arus dari situasi yang ada. Loh, sekarang itu zaman modern loh, kok masih ke pesantren? Sekarang itu zamannya sudah digital kompetensi. Wah, ini zaman VUCA ini ya. Kok masih suka ke pesantren? Ngapain sih? Nah, itu kita menjadi minoritas kecil peranannya dan disisihkan. Ini fakir pengertian umum. Ya, jadi orang yang sabar, orang yang akan menuju Allah biasanya diuji dengan kefakiran. Ya, wal faqahi wa dzikr wal ma'isati fayam bagilahu ayushkarallah. Tapi ingat ya, kita juga setelah kita diberi kefakiran ya, dan juga wal faqahi, kita itu orang yang miskin, wa dzil ma'isyah, dari seluruh kebutuhan hidup di dunia itu pas-pasan saja, bahkan tutup lubang gali lubang ya, maka ini aneh ya, fayam bagi lahu ayyashkurallah. Jadi kalau sudah diuji seperti ini, Allah senang cinta kepada kita. Kita justru diminta bersyukur loh kalau ada kekurangan. Orang kalau diberi kelebihan-kelebihan jangan-jangan istijrah. Jadi pimpinan sebuah apa saja yang nggak turun-turun ya, nah ini istijrah. Jangan-jangan nanti malah hidupnya tidak tenang. Jadi membiasakan diri kita sebagai orang biasa itu yang sulit. Orang itu maunya kan di atas terus, maunya terus menjabat. Seakan-akan kalau tidak mengendarai singa, tidak mengendarai macan, panther gitu, dia nggak gagah. Padahal jadi orang biasa pun tidak kalah gagahnya, tapi dia nggak percaya diri.
maunya itu menjabat terus, padahal begitu turun sang singa akan menerkam, sang panther akan merobek-robek atas keangkuhannya ketika dia itu menjabat. Bayam bagi lahu asyukurallah. Jadi kalau kamu itu jadi orang biasa, jadi orang yang sedang-sedang saja, dari rakyat biasa yang kekurangan, tapi dalam konteks kita itu adalah dalam konteks kita thariq ilallah, maka fajam bil asykurallah, berarti Anda harus bersyukur kepada Allah. Allah tidak membuat beban ya dengan jabatan, dengan kelebihan ekonomi, yang itu semua itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi dalam surat kan disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walam tuwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wa thamarati wa basyiris sabirin. Inilah ya kuncinya sabar, diberi apapun oleh Allah, diuji oleh Allah, diuji kefakiran, diuji kekurangan, diuji sedang dipinggirkan, diuji jadi fitnah, diuji untuk dimarginalkan, tidak dianggap orang. Allah justru melihat kita. Dan ini orang yang nggak sabar, diuji langsung, waduh gimana sih Gusti Allah ini, saya kok nggak dikasih jabatan. Nah, ini jangan ya. Ini disebutkan bayam bagi lalu aisyur, dan Allah sedang mencintai kita dengan ujian-ujian itu. Dan kamu orang yang akan menuju Allah, ya itu syaratnya memang Allah menguji. Ya dari tadi khauf wal ju', rasa takut, rasa kelaparan, wa'ni minal amwal, kekurangan harta, dan makanannya jiwa, buah-buahan. Ya, maka ini apa? Justru sampaikanlah kabar gembira, katanya. Wasamarat wa basyirus sabirin, berikanlah itu kabar gembira, tapi Anda harus sabar. Orang kalau dicintai Allah itu seperti anak muda kita waktu muda itu, ya, maaf ya, waktu masih muda itu dicubit itu sakit nggak? Tapi kalau yang nyubit kekasih, ya, lagi dong. Tapi kalau di bukan hanya cubit, bahkan di ya, kalau biasa gini sakit, tapi kalau dicubit sampai hitam malah jadi tanda mata. Nah, ini lagi dicubit oleh kekasih saya, oleh calon saya misalnya. Nah, Allah juga gitu, kalau orang sedang mahabbah, diuji apapun semakin cinta. Jadi namanya kekurangan, fakir, ya dari fakrun wal faqih itu nggak ada rasa, dan itu justru menjadikan kita itu dekat pada Allah. Nah, kan itu semua kalau sudah dicuti ayat Al-Quran menyebutkan, kemudian disebut alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kembalikan kepada Allah, sedang mengatur pada kita. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Diingat, kalau sudah sabar diuji, itulah mereka akan mendapatkan maghfirah, ya. Dan yang kedua, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi pada prinsipnya orang yang riyadhah, orang yang mujahadah, taklilul kalam, ya, taklilul ta'am, taklilul naum, itu adalah akan mendapatkan petunjuk. Jadi mengapa orang kasar-kasar itu hidupnya sederhana, makannya sederhana, zikirnya kuat, sholatnya pateng, ya, tapi doanya cesplok. Tapi kalau kita pakainya mentereng, mobilnya bagus, ndonga atau dirungokne karo Gusti Allah. Karena pakaiannya dan cara hidupnya memang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para salikin rahmatullah, kalau kita sedang diuji, ya, al-fakrin wal faqahi wal faqati, nggak usah sedih. Justru kita itu ada apa?
kita justru itu harus fayam bagilahu aishkalahu ala ayyashkurolahu. Nah, mengapa kita bersyukur? Ala dalika wa ya'udu min a'dhamin ni'ami. Maka engkau ini ya biar kita itu tidak menghitung ya sebagai nikmat yang terbesar. Karena nikmat itu bukan karena harta loh. Nikmat itu bukan karena kekayaan, tapi bersyukur itu ada ni'amin ya. Bersyukur min a'dhamin ni'am, dan ini adalah nikmat yang apa? Tiada taranya, a'dham. Dan ini adalah sebuah keindahan. Coba Anda, kita semua itu merasa dekat dengan Allah ketika sedang jaya atau sedang terpuruk. Ketika kita sedang dekat, wah doanya harus. Tapi kalau sudah di atas, kadang-kadang lupa. Nah, ini yang disebutkan kekurangan yang ada itu bisa menjadikan a'dhami ni'ami, dan kita akan mendapatkan sebuah kenikmatan yang terbesar. Mengapa disebutkan li'annad dunya aduwatun wallahu yuqbilu biha? Karena buat orang mukmin ya, dunia ini adalah aduwatun. Bagi orang yang menuju Allah, dunia itu adalah musuh. Karena dunia inilah yang bisa memperdayakan, dunia inilah yang bisa menggelincirkan orang, dunia inilah yang bisa melupakan silaturahmi dan persahabatan, rebutan dan sebagainya, sehingga menjadikan dia itu musuh, ya. Lihat tentunya aduwatun wallahu yuqbilu biha, dan dengan demikian Allah akan menghadapkan dunia ini pada musuhnya. Siapa musuhnya Allah? Hubbud dunya. Orang yang hubbur riyasah, orang yang mengagungkan kekuasaan, itu musuh Allah. Justru kekayaan, kelebihan itu dihadapkan mereka. Wes monggo tak kei. Kalau urusan dunia tak kei kowe. Apa njaluk apa tak kasih. Ya, gitu. Tetapi ya wajib bi'ala adai wa yasrifuha an awliyaihi. Dan bagi aulia, kaum wali Allah, itu justru dipalingkan dari dunia. Berat ya Bu ya. Berat Pak ya, sahabat-sahabat saya. Ini tuh lagi mentu-mentunya urusan dunia. Ini pengajiannya kok direm urusan dunia, itu gimana sih Pak Ali ini? Oke, bukan berarti kita tidak dunia, enggak. Ya, bukan berarti dunia itu tidak kita jalani, kita tidak muasyarah, kita tidak mencari rezeki, enggak. Tetapi ya mbok ojo dono kuwi tujuanmu. Intinya hanya itu. Jadi jangan dunia ini adalah tujuanmu. Jangan. Tujuanmu itu adalah akhirat. Ya. Mengapa? Tujuan akhirat dia akan, kalau Imam Ghazali itu menyebutkan tujuan orang yang sudah menempatkan akhirat itu adalah wa ja'ala hadrati ilahiyah qiblatahu wa maqsidahu. Jadi orang yang kalau sudah menuju Allah, tujuannya satu, hadirati ilahiyah. Kehadiran ilahiyah, hadirat ilahiyah, dan itu dijadikan kiblatnya dan tujuannya. Ini kalau orang sudah memperhatikan makrifat, orang yang menghendaki akhirat, bukan orang yang menghendaki dunia. Ya. Mengapa dijadikan bahwa akhirat itu hadirat ilahiyah itu kiblatnya dan maksudnya? Karena apa? Wa ja'ala akhratu wa tanahu wa qararahu.
inti dari inti, akhir dari akhir, istana dari istana, rumah megah di antara rumah, wajal akhirat itu di akhirat nanti. Karena apa? Akhirat adalah watonahu, itu tanah air kita yang tempat selama-lamanya, wa qararuhu, dan itulah tempat kediaman kita. Dunia ini hanya hotel. Dunia ini hanya singgah terminal. Masa di terminal lama-lama? Masa di hotel punyanya orang kita pais-paisi, kita megah-megahkan? Itu akan kita tinggal kok. Nih, jadi dengan membacalah akhirat watonahu wa qararuhu. Karena ini bagi orang yang sudah mulai berpaling dikit demi dikit urusan dunia dan sekarang kepada akhirat. Dan bagi orang seperti ini, wa dunya manzilahu, dan dunia itu sekedar ampiran. Jadi orang tua dulu menyebut dunia itu sak dermo mampir ngombe. Mampir ngombe itu ya sok suwe-suwe mau. Mampir ngombe turu. Gaya omah magrong-magrong, golek mobil sing apik, ya rumahnya dicat, dipais-paisin. Loh, mari ngono kamu itu melaku, mari itu kamu itu akan mati. Habis itu tuh kamu dipanggil Allah, tidak tahu kapan, di mana, saat apa, sedang apa, usia berapa, nggak ada yang tahu. Nah, kamu di terminal kok leha-leha, kok enak-enakan, tidur nyaman, ngorok, ya, beli kasur yang empuk, bermewah-mewahan, padahal sebentar lagi kamu jalan. Jadi inilah salahnya orang itu tidak bisa membedakan mana yang wasilah, mana yang ghayah, mana yang maqasid tujuan, dan mana yang instrumen yang hanya sekedar sebagai wasilah persyaratan saja. Ayo kita introspeksi, di mana yang kita akan tuju. Tetap hidup di dunia, ya nggak mungkin. Nanti kita di akhirat. Oke. Jadi dengan demikian para salikin rahimahullah, dalam konteks ini maka intinya di dalam alinea ini disebutkan, ingat ya, waqad yubtalal murid bil faqri. Kamu itu diuji. Kalau diuji ya Allah itu cinta. Lah gimana kita mau naik kelas dari S1 S2 kalau tidak ada ujian? Mata kuliah matra diberikan kalau tidak ada ujian, nggak mungkin kan? Harus diuji. Yang sabar itu berarti mahabbah. Semakin diuji, semakin sakit, semakin kita cinta pada Allah, semakin Allah mencintai kita. Cara berpikirnya seperti itu. Jangan putus asa. Walaitasumirrahillah. Ini banyak orang yang putus asa diuji, belum apa-apa sudah patah semangat. Jangan. Sebagai orang yang menuju Allah harus injuran, harus berani terus menanjak gunung sampai tingkat ma'rifatullah. Jadi karena itu dunia itu tetap kita jalani. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Ini hadis dari Rasulullah ya, dan ini riwayat Muslim. Kalau orang itu diartikan sesungguhnya, ad-dunya sijnul mu'minin, dunia itu penjaranya bagi orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan menjadi jannahnya, surganya kaum kafir. Ya. Gimana sih? Mau leha-leha tidur malam enak, jam 2, jam 3 bangun. Itu bagi orang kafir enak-enaknya. Karena tidurnya baru tidur jam 1 setelah minum minuman sampai teler, dia baru tidur. Nikmat buat mereka. Karena itu dunia itu adalah jannatul kafir. Bagi orang kafir yang beriman, dia itu nikmat. Bagi kita ya jam 2:30 bangun, zikir sampai sholat duha, sampai sholat fajar, subuh, isra, ya. Kerja nanti sholat terus.
Gimana enaknya itu bagi orang kafir? Ya orang ini kok dibelenggu dengan hidupnya, padahal itu adalah sebuah keindahan, ya. Jadi ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafir. Tapi ini bagi yang mengerti. Bagi kita justru tidak. Ini adalah yang bisa menghantarkan kita itu mendapatkan kimia usyadah. Kimia yaitu proses kebahagiaan sa'adah yang sejati, kebahagiaan yang sejati. Dan para wali tadi wa yasrifu an auliyai, dan para wali itu mendapatkan ujian seperti itu. Saya lanjutkan. Falyahmadillahalladzi syabbahahu bi anbiya'ihi wa uliyaihi wa ibadihi sholihin. Falaqad kana sayyidul mursalin wa qul khalqil ajma'in Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarbitu hajarun ala batnihi minal ju'. Hal seperti ini juga ditunjukkan oleh Rasulullah. Ya, maka hendaklah ia bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan keadaannya dengan para nabi. Jadi seluruh para nabi, bi anbiya'ihi wa auliyaihi, para rasul dan ambiyanya, aulia ini diuji seperti itu. Wa ibadihi, dan orang yang ahli ibadah. Maka orang yang kalau kita itu bisa menjalankan seperti ini, ya, seperti para nabi, para aulia, wa ibadah sholihin, orang yang ahli ibadah, orang kebaikan, falaqad kana sayyidul mursalin. Maka orang seperti itu, seperti insya Allah kita ini, ya, akan mengikuti role model seperti para nabi dan hamba soleh. Ya, kenapa? Dulu pemimpin para rasul sebaik-baik makhluk, yaitu Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya bitu hajarun ala badnihi minal ju'. Rasul itu mengikatkan batunya itu di perutnya karena kelaparan. Ya. Kita kok sedikit-sedikit makan sedikit, jangan sedikit-sedikit makan. Itu namanya khutbul. Jadi hambanya dari perut, ya. Berarti itu hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Jadi dengan demikian para salikin rahmatullah, kalau kita sedang ada kekurangan itu berarti diuji, dan ujian itu diantara adalah bil fakri dan wal faqihi, fakir miskin dan diberikan kekurangan. Contohnya Nabi Rasulullah SAW sendiri juga diuji dengan cara kekurangan makan, diantaranya adalah wabadnihi minal ju', hajar ala badnihi, jadi dia mengikatkan, ya, batu itu di dalam perutnya, ya, biar menahan lapar. Kita itu jam 7 tidak sarapan aja ngeliyengnya lapar. Padahal Rasul kurang banyak. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, sedikit yang ingin saya sampaikan terhadap betapa kita itu akan diuji. Nah, ini contoh yang pertama. Para salikin rahmatullah, alhamdulillah rabbil alamin. Moga-moga kita mendapatkan suri tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai cara menghadapi ujian. Kuncinya adalah kesabaran. Saya akan lanjutkan contoh lain dari Rasulullah dari ujian itu adalah waqal musannif fi hadzal kitab wa nafa'na bihi ma fi ulumiha fid darain wa qad yamuru syahrani aw kasramatu qadu fi baitihi narun lita'amin wala gharihi innama yakunu 'ala tamri wal ma' wa nazala bi dhaifun fa asra'il abyatihi tis'i falam yujad fiha ma yut'imuhu dhaifun.
ini juga diciptakan ya, bahwa waqat yang syahra ini kadang-kadang Rasul itu selama 2 bulan ya, au katron atau bisa lebih, matukatu fi baitihi nar, di dalam rumahnya itu tidak ada api, perapian. Litu amin, mau masak apa? Ya, litu amin wala ghairihi. Innama yakunu ala tamri wal ma. Adanya di Rasulullah itu berkali-kali di dalam rumahnya itu adanya hanya air dan kurma. Jadi kalau kita kekurangan tidak usah ngeluh. Rasulullah kita itu diuji seperti itu, justru beliau menjadi manusia pilihan kok. Jadi kalau kita diuji ya nggak usah. Ini sedang kita mau naik pangkat, mau nggak naik pangkat? Kira-kira kan gitu ya. Tak uji sih. Ya, kira-kira kata Allah seperti itu. Ya. Wa nazala bihi dhaifun fa arsala ila abyatihi tisai. Pada saat tertentu juga ada tamu pada Rasulullah. Nah, ada beberapa kamar ruang-ruangnya. Dhaifun itu, para tamunya itu diajak masuk ke rumahnya itu. Tapi juga falam yujad, nggak ada juga makam. Ya. Fiha di dalam rumah itu wa mi'at'imu dhaif, maka dengan demikian tamunya pun juga tidak didapati mendapatkan makam. Ini cerita di dalam buku ini, jadi diceritakan. Jadi dengan demikian Allah itu selalu menguji bagi orang kekasihnya. Dalam satu sejarah yang juga disebutkan, wa ma yaumata mata wa dir'uhu marhunatun inda yuwaitiyin fi aswa'in min sya'irin walisa fi baitihi ma ya'kulu dhu kabidin kafun min sya'irin. Ya, saat tertentu Allah itu juga menguji dengan kekurangan wa mata saat yauman tertentu ya, mata wadir'uhu marhunatun, pada saat itu baju besinya Rasulullah ya, digadaikan ya, orang yang Yahudian, inda Yahudin, kepada orang Yahudi. Jadi jaket perangnya itu ya digadaikan lah ya, zaman dulu. Sekarang itu kalau ada pegadaian, dulu itu sudah ada pegadaian zaman Rasulullah. Fi aswa'in min sya'irin walaysa fi baitihi. Nah, karena apa? Karena untuk menukarkan beberapa liter gandum. Ya. Fi baiti ma yaqulu dzu kabidin. Ya, maka dengan demikian ada bisa makan di rumahnya itu sekedarnya saja. Kabidin kafun min sya'irin, hanya sekedar gandum. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah bingung kalau sedang kekurangan. Ya. Dilanjutkan lagi, fal yakun qasduka ayyuhal murid wa himmatuka minad dunya firqatun tasturu auratika walau matun tasuddu biha jau'ataka minal halalil faqad. Jadi disebutkan oleh setelah Syekh Habib Alwi menceritakan tentang ujian-ujian pada Rasulullah, maka fal yakun qasduka ayyuhal murid, maka jadikanlah kamu, tujuanmu para murid seperti kita ini ya. Ya. Wa himmatuka, dan cita-citamu itu, keinginanmu, minat dunya, dari dunia itu, khirfatun, maka dengan demikian kamu itu cukup ya, tidak usah terlalu ke dunia. Khirfatun tasturu auratika, kalau kamu ingin punya pakaian ya, cukuplah untuk menutup aurat, tidak usah bermegah-megah. Walukmatun tasudu biha, dengan demikian kamu itu cukup dengan beberapa suap makanan yang halal ya. Biha ya, artinya kekurangan itu ja'utaka minal halal faqad, dan itu laparmu akan terpenuhi. Jadi ini berat para salikin rahmatullah menjalani orang yang hidup sederhana
di hadapan manusia, tapi sesungguhnya kita itu melebihi dari di pandangan Allah, maka dengan demikian ini bekal yang betul-betul kita menjadikan hidup kita itu menjadi tenang di yaumul akhir. Jadi dengan demikian artinya kita jangan ke dunia ini ya, boleh dunia yang kita memang hidup, makan secukupnya, pakaian secukupnya, rumah secukupnya ya, bukan pas-pasan ya. Ini kan guyonnya ya, hidupnya seseorang pas-pasan, pas pengen mobil ada, pas pengen rumah ada, pas pengen nambah rumah ada. Nah, pengertiannya bukan situ ya. Jadi pengertian ini ya sederhana, sesederhananya ya. Karena menurut Imam Hasan Bisri begini. Jadi kalau seseorang itu membuka satu pintu kesibukan dunia, maka setelah itu dia akan mengundang 10 pintu kesibukan yang lain. Bapak Ibu sekalian, ya, kita mau sudah jadi ini ya, misalkan punya jabatan, tahu-tahu kepingin ini. Ketika jabatannya itu didapatkan, itu sudah harus dilakukan dengan amanah, dengan waktu, dengan profesional. Tapi ada keinginan jabatan yang lain, maka harus nambah lagi. Jadi pertanyaannya, ya ini menurut Imam Hasan Bisri yang wafat tahun 728 Hijriah itu min aulia. Terus kapan? Kalau sudah gitu caramu ya kamu nggak akan berkesudahan dari sibuk terus sibuk sampai kamu itu lupa Allah. Jadi dengan demikian kita jalanin, ada ya Bapak Ibu sekalian, ya ini ada teman-teman yang memang saat tertentu umur 60 pegawai negeri pensiun, 58 pensiun, jabatan tertentu 58 pensiun, ya nggak usah sibuk. Kalau sudah pensiun, nah, kalau boleh saya agak subjektif ya, ayo deh suluk aja. Nah, dunia kan kita tinggalkan dan jabatan sudah meninggalkan kita masih ngejar-ngejar dunia lain. Suluk aja, mendekatkan diri pada Allah. Insya Allah nanti akan diberikan sesuatu yang dalam proses mengisi hidup, entah rezekinya dari mana, min haitsu la yahtasib akan diberikan oleh Allah Taala. Jadi dengan demikian kita diingatkan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka sekali lagi kamu jangan sampai sekali-kali terpedaya dalam urusan dunia. Ini di surat Al-Luqman ya, salah satu cara mendidik Luqman pada anaknya salah satunya ini ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Anakku, kamu jangan terpedaya ya dunia. Memang dunia itu enak, tapi kamu jangan terpedaya. Dunia itu cukup di tangan. Dunia itu kekayaan cukup di tangan, jangan dimasukkan di hati. Itu Imam Ghazali. Ya. Itu para salikin rahmatullah. Mengapa ya? Dunia marut akhirat, karena dunia itu nanti adalah jalan menuju akhirat, masyarakat akhirat. Dan kebahagiaan di dunia itu hanya mataul ghurur, kesenangan yang semu ya. Itu disebutkan. Dunia itu mataul ghurur, dunia itu hanya semu. Makan enak, habis itu makan hanya di leher, di mulut, habis itu masuk ke perut sudah nggak enak lagi. Malah perutnya malah sakit ya. Oke. Jadi dengan demikian para salikin kita diminta untuk lebih bersabar di dalam menghadapi ujian-ujian itu. Para salikin rahimahullah, demikian beberapa makalah dan paragraf di dalam kitab Adabul Suluk ini. Semoga kita bisa mendapat ibrahnya. Intinya kita harus sabar, intinya hidup di dunia dijalanin, tapi bukan dunia itu tujuan kita. Tujuan kita hidup itu hanya ibadah. Illa liya'budun. Dunia ini adalah manzilun, hanya sebagai singgahan. Tetapi darul akhirah yang sesungguhnya nanti adalah di yaumul akhir. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Wallahu muwaffiq
illa aqim tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.